Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 TRO31. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sensor Anti Kantuk menggunakan Aspect Ratio atau AR berbasis Python. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taruni Nindya Syahlayupania, notar 220645. Nama saya Taruna Nindya Sigma Triananta, notar 2206044. Dan nama saya Taruna Nindya Wildan Jurnal Gunanda, notar 2206048. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daftar isi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakangnya, lalu manfaat proyeknya, metodologi yang kami akan gunakan, rencana implementasi, anggaran komponen, perancangan sistem, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah besar dalam transportasi yang berdampak signifikan terhadap keselamatan pengendara dan penggunaan jalan lainnya. Sebagaimana yang ada pada gambar berikut, yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia pada statistik transportasi darat tahun 2022, di mana pada tahun 2018 hingga 2022, jumlah kecelakaan meningkat. Salah satu faktor utama yang menyumbang pada terjadinya kecelakaan adalah kelelahan dan kantuk yang dialami oleh pengemudi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan teknologi yang dapat mendeteksi tanda-tanda kantuk pada pengemudi secara real time. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah pengukuran Aspect Ratio atau AR, yaitu algoritma berbasis fisik komputer yang mendeteksi perubahan pada bentuk mata untuk mengidentifikasi tingkat kantuk seseorang. Sistem ini dapat dirancang secara efektif untuk memberikan peringatan dini kepada pengemudi sebelum kantuk menjadi berbahaya. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendeteksi kantuk berbasis Aspect Ratio sebagai solusi inovatif dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Sistem ini diharapkan dapat berfungsi secara efisien, akurat, dan mudah diintegrasikan dengan kendaraan bermotor. Selanjutnya, manfaat dari proyek kami ini yang pertama, untuk meningkatkan keselamatan pengendara dengan memberikan peringatan dini terhadap kantuk. Yang kedua, menawarkan solusi hemat biaya untuk deteksi kantuk yang dapat diintegrasikan dengan sistem kendaraan. Yang ketiga, mendorong penelitian lanjutan dalam bidang pengolahan citra dan keselamatan transportasi. Lalu metodologi yang kami akan gunakan. Sistem ini merupakan pendeteksi kantuk bagi pengemudi mobil, menggunakan metode image processing untuk pendeteksi wajah. Penentuan rasio mata menggunakan facial landmarks dan menggunakan rumus AR untuk melihat nilai rasio mata. Kondisi yang menandakan pengemudi kantuk yaitu sistem menghitung persentase penutupan mata. Metode pengerjaan dilakukan menggunakan metode prototype dengan beberapa tahap pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi apa saja yang dibutuhkan sistem. Yang kedua, membangun prototyping. Pada tahap ini dilakukan pembuatan perancangan sementara. Yang ketiga ada evaluasi prototyping. Ini untuk mengevaluasi prototype apakah berjalan dengan baik. Yang keempat, pengkodean sistem. Pada tahap ini melakukan penulisan program untuk berjalannya sistem. Yang kelima, menguji sistem. Pada tahap ini apabila pengkodean sistem selesai, maka sistem akan diuji. Yang keenam, evaluasi sistem. Pada tahap ini evaluasi dilakukan untuk melihat apakah sistem bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, menggunakan sistem. Pada tahap ini sistem yang diuji dan sesuai dengan yang diinginkan, maka sistem sudah siap digunakan. Selanjutnya ada rencana implementasi. Untuk minggu pertama, yaitu hari ini, kami melaksanakan tahapan presentasi. Keterangannya yaitu menyampaikan rencana proyek termasuk manfaat, metodologi, dan jadwal pelaksanaan. Minggu kedua ada progres yaitu menunjukkan kemajuan proyek seperti pengumpulan data dan pengembangan algoritma atau hasil awal. Nantinya akan dibuat dokumenter video. Minggu ketiga yaitu hasil akhir, menyajikan hasil akhir proyek termasuk pengujian sistem dan evaluasi performa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan. Ya, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan komponen. Yang pertama adalah perangkat keras. Yang pertama Raspberry Pi 4. Pada sistem ini digunakan sebagai pusat kontrol untuk menjalankan program. Dan kenapa kita nggak pakai Arduino Uno R3 atau ESP32? Yaitu dikarenakan dua
mikrocontroller tersebut tidak mempunyai graphic card, dan sedangkan Raspberry Pi mempunyai graphic card yang kita butuhkan untuk mengambil gambar dan tracking wajah. Selanjutnya, speaker digunakan sebagai tanda peringatan saat sistem mendeteksi kantuk pada mata pengemudi. Selanjutnya, kamera Raspberry. Pada sistem ini digunakan sebagai pendeteksi area wajah, terutama koordinat mata. Selanjutnya LED light emission diode. LED yang digunakan pada perancangan ini yaitu LED berwarna merah yang digunakan sebagai tanda peringatan saat sistem mendeteksi kantuk pada mata pengemudi. Selanjutnya, komputer atau laptop digunakan untuk menuliskan program yang akan disimpan pada Raspberry Pi. Selanjutnya, yang vibrator digunakan sebagai output dan tanda peringatan saat sistem mendeteksi kantuk pada mata pengemudi. Dan selanjutnya adalah perangkat lunak. Yang pertama, Sony Python IDE. Pada sistem ini digunakan untuk memprogram Raspberry yang nantinya akan menjalankan sistem tersebut. Yang kedua, sistem operasi Raspberry. Pada perancangan ini menggunakan sistem operasi dengan kernel version 5.15 dan sistem 64 bit yang akan digunakan untuk menjalankan Raspberry Pi 4. Yang ketiga, OpenCV Library digunakan untuk integrasi ke kamera. Yang keempat, Math Library ini sebagai pendukung deteksi jarak objek. Dan yang kelima, RPI GPIO Library. Ini digunakan untuk integrasi ke input dan output. Next. Dan yang selanjutnya adalah anggaran komponen. Dan komponen yang perlu dibeli, yang pertama adalah modul Raspberry Pi kamera 5MP 1080p sejumlah 1 dengan harga 70.000. Yang kedua, Raspberry Pi 3 tipe B 1 dengan harga 600.000 dengan second. Yang ketiga, speaker 1 dengan harga 15.000. Yang kedua, LED dengan jumlah 5 dengan harga 10.000. Yang kelima adalah vibrator jumlah 1 dengan harga 20.000. Yang keenam, kabel jumper jumlah 20 dengan harga 10.000. Dan yang ketujuh, PCB.matrix IC 1 buah dengan harga 10.000. Dengan total anggaran komponen yaitu 735.000. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Sigma. Ya, jadi di sini ada flowchart atau diagram alur yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses deteksi kantuk. Yang pertama ada mulai. Saat proses dimulai, maka kamera akan diaktifkan untuk memulai proses pengambilan data visual. Lalu, sistem mendeteksi keberadaan mata dalam gambar yang diambil oleh kamera. Dan selanjutnya, sistem mendeteksi mata. Apakah titik mata terdeteksi? Jika terdeteksi, maka lanjut ke perintah selanjutnya. Dan apabila tidak terdeteksi, maka kembali ke menentukan titik mata. Dan apabila titik mata selesai terdeteksi, maka akan menghitung nilai aspek rasio kurang dari 0,8. Aspek rasio mata itu dihitung dari penambahan tinggi mata kanan ditambah tinggi mata kiri dibagi 2 kali lebar mata selama 15 frame. Dan apabila dipenuhi, maka lanjut ke sound LED dan vibration on. Selanjutnya program selesai. Dan apabila mata tidak mendeteksi aspek rasio mata kurang dari 0,28 tadi, maka dikembalikan ke proses menentukan titik mata. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem. Ini ada hardware untuk input data objek, open source yang digunakan sebagai proses untuk pengolahan citra. Di sini kami menggunakan OpenCV, dan ada DLIP. DLIP itu merupakan library pendukung untuk membangun sistem deteksi wajah dan mata. Dan di sini kami menggunakan Raspberry Pi sebagai mini komputer yang dijadikan sistem deteksi kantuk, monitor sebagai output untuk menampilkan informasi sistem,
dan speaker vibration LED yang digunakan untuk memberikan output peringatan dari sistem pendeteksi kantuk. Dan terakhir adalah kesimpulan. Proyek sistem pendeteksi kantuk untuk pengendara kendaraan bermotor menggunakan eye aspect ratio berbasis Python merupakan langkah inovatif dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara. Dengan menggunakan algoritma EAR yang berbasis visi komputer, sistem ini dapat mendeteksi tanda-tanda kantuk secara real time melalui analisis perubahan bentuk mata. Implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python memungkinkan pengembangan sistem yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah diterapkan. Teknologi ini diharapkan mampu memberikan peringatan dini kepada pengemudi sebelum kantuk berujung pada kecelakaan, sehingga dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan. Proses proyek ini juga menunjukkan potensi besar dari penerapan teknologi berbasis pengolahan citra dalam mendukung keselamatan transportasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.